semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pengemasan dan penyimpanan produk industri rumah tangga pangan atau disebut IRTP. Yang pertama itu adalah pengemasan. Pengemasan disebut juga pembungkusan, pewadahan, atau pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Fungsi paling mendasar dari pengemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Selanjutnya, kegunaan pengemasan. Pengemasan bahan makanan atau makanan memiliki kegunaan yang penting sebagai berikut. Pertama, aspek perlindungan dan penanganan produk, di antaranya yaitu A. Mengontrol keluar masuknya air atau uap air. B. Mengontrol uap air dan menggunakan pengemas yang masih dapat melewatkan uap air dalam jumlah yang sedikit, terutama untuk makanan semi basah. C. Mengendalikan suhu. Dan D. Memperpanjang umur simpan. 2. Aspek pemasaran dan pengemasan, di antaranya A. Menarik perhatian. B. Warna, bentuk, merek, gambar-gambar, dan tata letak. C. Daya tarik praktis. D. Mudah dibuka dan ditutup. Volume yang sesuai dapat digunakan kembali, dapat diisi ulang. Selanjutnya, klasifikasi kemasan. Kemasan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara, yaitu yang pertama, klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian, yang diantaranya ada kemasan sekali pakai atau disposable, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi-disposable. Yang kedua, klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas atau kontak produk dengan kemasan. Di antaranya, kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, dan kemasan kuaterner. Yang ketiga, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Di antaranya, kemasan fleksibel, kemasan kaku, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Yang keempat, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Di antaranya, kemasan hermetis atau tahan uap dan gas, kemasan tahan cahaya, kemasan tahan suhu tinggi. Yang kelima, klasifikasi kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Di antaranya wadah siap pakai dan wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Jenis-jenis kemasan untuk bahan pangan. Berdasarkan bahan dasar pembuatannya, maka jenis kemasan pangan yang tersedia saat ini adalah kemasan kertas, gelas, kaleng atau logam, plastik, dan kemasan komposit atau kemasan yang merupakan gabungan dari beberapa jenis bahan kemasan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah 1. Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi. Yang kedua, harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran atau cahaya. Yang ketiga, mudah untuk dibuka atau ditutup, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Yang keempat, efisien dan ekonomis. Yang kelima, harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Yang keenam, dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan adalah stok produk atau bahan baku. Kehilangan dalam penyimpanan diantaranya penurunan berat, penurunan kualitas, kehilangan nilai uang, kehilangan benih, dan kehilangan kepercayaan. Parameter penentu atau kehilangan atau kerusakan di antaranya kadar air, serangan serangga, ketengikan, jumlah mikroba, racun yang dihasilkan mikroba, dan nilai gizi turun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.